Sobat PMI, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Kembali lagi di sosial kita bersama Pak Adib lagi ya. Oke, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat dan salam kemanusiaan. Salam Oke, kemanusiaan. Mas Romi. Baik, di sesi yang kali ini adalah kita akan menjawab nih pertanyaan yang masuk dari Mimin ya, Mimin yang diberikan kepada kita dari adik-adik Palang Merah Remaja di Kabupaten Pasuruan begitu. Terkait Jumbara tentunya ya. Kita akan coba jawab satu persatu begitu. Oke, Pak Adip nih Oke. tentang Jumbara lagi, balik Mm-mm, lagi mm-mm, tentang Jumbara. mm-mm. Kalau di Jumbara itu kegiatannya ngapain sih kira-kira? Ngapain? Terus nanti di tempatnya itu apa yang disediakan begitu? Baik, Mas Romi. Bagaimana di sebelumnya ya kita sudah ngobrol ngawali ini ya Iya. cerita tentang apa itu Jumbar. Sebenarnya sudah pernah kita singgung sebelumnya bahwa di Jumbara ini ada 3 kegiatan yang akan diikuti oleh teman-teman PMR. Ada Jumpa, ada Bakti dan Gembira. Kalau Jumpa itu terkait dengan pendalaman atau evaluasi materi-materi yang 7 bidang itu 7. ya. Kemudian yang kedua Bakti ini lebih kepada apa namanya, singgungan dengan sosial ya, kemasyarakatan. Nanti di sana ada nanam-nanam bareng, kemudian Oke. nanti ada juga donor darah dengan masyarakat sekitar, itu di Bakti. Bakti. Kemudian ada juga di Gembira ini juga yang paling seru, ada mulai edutainment juga ada, kemudian senam ini juga ada, kemudian olahraga ini juga semuanya ada. Jadi itu nanti yang selama ini, sekaligus saya melihat ada pertanyaan juga ini ya. Jadi di mananya nomor berapa ini ya. Jadi semuanya itu nanti akan kita kemas dalam kegiatan Jumbara yang akan kita adakan di Pandaan, tepatnya Pandaan. di Taman Rekreasi Telaga Sewu. Talago Sewu. Tanggalnya tanggal 30 Juni, tanggal 1 dan tanggal 2 Juli Dicatat itu. 2025 itu, Baik. Mas. Tolong dicatat 30 Juni, Oke. 1-2 Juli 2025 Mm, 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 di mm, mm, Bumi mm. Perkemahan Iya, atau siap. Bumi perkemahan wisata. sekaligus juga tempat wisata. Oh, jadi Bumi Iya. Perkemahannya sama tempat Dan wisata. nggih, Luar betul. biasa. Oke. Jadi, Oh ini ya, tadi ada satu yang belum saya jawab nih, oke. perlengkapan apa saja yang Iya, yang disediakan ya. disediakan di sana apa ya? Karena ini sifatnya kemah, Mas Romi, maka Baik. ya jelaslah Mm-mm. perlengkapan kemah pada umumnya. Uh, Tenda gitu tenda kan ya, gitu. jelas ya. Alas untuk tidur, kemudian keamanan diri sendiri, kebutuhan diri Baik. sendiri. Itu yang ya kemah pada umumnya. Kemudian terkait dengan materi juga harus disediakan nih. Oke. Misalkan kita ada kegiatan traveling itu ya di Jumpa, itu kan Oh ya. traveling, tentunya membutuhkan peralatan itu. Nah, itu teman-teman juga nanti bisa membawa apa yang memang kira-kira ini dibutuhkan. Saya membawa ATK atau apa, itu monggo, itu bisa dibawa karena Dibawa. memang kebutuhan-kebutuhan itu yang lebih paham, yang lebih menguasai juga unit-unit yang bersangkutan, sehingga kita juga secara umum Mm-mm. traveling itu ya membutuhkan ATK Oke. gitu ya. Oke. Baik, jadi yang disediakan atau dipenuhi begitu dari Mm-mm. unit adalah tentunya perkemahan dan Mm-mm, mm-mm, seterusnya, mm-mm. alat-alat dan seterusnya, keamanan, tempat Betul. kenyamanan untuk beristirahat dan Mm-mm. seterusnya. Nggih, nggih. Makan mungkin ya, Oh iya, jelas. Makan. Dan makan. satu lagi, Dan Mas, satu lagi jangan lupa jaket, Mas. jaket, bener, Iya, ini dingin, karena bener. Pandaan ini juga wilayahnya cukup dingin ya. Dingin, baik. Terus kalau yang disediakan oleh panitia, kira-kira apa nih? Oke. Panitia sampai hari ini sudah bersiap sebenarnya, termasuk lahan itu juga kita sediakan tuh ya. Oke, Lahan lahan, untuk jadi kami, kemudian sistem, karena nanti kita sistem. ini bermainnya meskipun Mm-mm. nanti di sana ada perkemahan, semuanya akan kita garap dengan rapi dan melalui sistem yang kita sudah kerjasama gitu ya, Iya. dengan satu sistem namanya Fajar Media ya, sudah kita Oh. kerjasamakan. Jadi mulai datang sampai pulang akan terekod dengan baik. Luar biasa. Jadi itu, apakah di sana ada listriknya Pak atau bawa Nah,
bawa ini sendiri, Mm-mm. bawa listrik sendiri Ya ya. kalau mau bawa listrik sendiri nggak apa-apa. Oh, iya. Ya. Kalau teman-teman mau bawa listrik sendiri nggak apa-apa. Iya. Kalau kuat ya. Tapi Karena Gen Z ini kan iya. pasti guna dengan smartphone ini pasti Betul. akrab sekali Betul. begitu. Jadi fasilitas di sana sudah alhamdulillah sudah representatif ya. Jadi Iya. listrik juga sudah tersedia. Hanya memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya sama Iya. teman-teman, sedikit mengevaluasi beberapa tahun yang lalu. Jadi Baik. ada batasan ketika kita ingin membawa perlengkapan atau peralatan khususnya saat ini yang serba teknologi gitu ya, misalkan iya. alat masak gitu kan. Alat masak ini kan ada yang sampai menggunakan listrik itu yang terlalu tinggi gitu ya, sehingga di pedoman kami yang sudah kita susun itu batasannya hanya 50 watt kalau tidak salah ya. Jadi seperti rice cooker Magicom. atau Magicom, nah itu sebaiknya tidak perlu dibawa. Oke. Ini karena kalau itu dibawa bisa mengakibatkan listrik itu kemudian tidak stabil. Iya, kalau pagi lah, kalau malam kemudian mati kan ya Iya, iya. bahaya Mas. Baik, Iya, semuanya merasakan ini ya. iya, maka tadi harus diperhatikan kira-kira perlengkapan apa saja yang dibawa. Tentunya semuanya sudah ada kita sediakan di pedoman, bisa dibaca di sana. Baik, jadi itu teman-teman jangan bawa kompor listrik ya. Nggih, yang di atas 50 watt. Iya, kalau ngopi ya pakai yang karena kemah mungkin bisa menikmati ala-ala kemah ya pakai kompor-kompor yang seperti itu, betul, mengingatkan iya. kembali pada alam gitu. Betul. Gitu. Baik, terus selanjutnya yaitu adalah tentang ketika di jurnalistik boleh membawa kamera kah? Begitu. Oke, jadi ada satu kegiatan juga tadi belum saya sebutkan ya. Jadi ada jurnalistik ini mengasah kemampuan Baik. teman-teman unit PMR di bidang jurnalistik, korespondensi. Memang banyak perlengkapan peralatan itu hari ini yang dipakai jurnalistik atau jurnalisme itu luar biasa. Ada kamera, ada ya yang canggih-canggih itulah. Tetapi memang khusus di Jumbara kali ini cukup hanya menggunakan smartphone saja. Ya, jadi menggunakan smartphone. tidak perlu membawa kamera. Ini kalau membawa kamera satu rentan kehilangan juga kan. Kamera nggak ada yang murah Mas. Iya. Apalagi kamera jurnalistik ini, waduh mahal. Khawatirnya bawa yang mahal, waduh hilang mampus nanti panitia gitu ya. Satu itu, kemudian yang kedua standar penilaian kita cukup di smartphone saja. Cukup di smartphone, jadi nggak perlu pakai kamera. Kalau boleh bawa mungkin ya bukan untuk kegiatan jurnalistik, mungkin untuk ya namanya unit mungkin butuh untuk dokumentasi Pak boleh ya, tidak digunakan saat jurnalistik begitu ya. Berarti keamanan dan tanggung jawab milik pribadi masing-masing. Oke. Kami panitia keamanan secara umum Mas. Iya. Tapi kembali lagi ke unitnya ya harus safety sendiri. Safety ya, jangan lupa ya kalau bawa kamera dibawa lagi begitu ya. Lalu selanjutnya di tahun ini di Jumbara ke-17 2025 ini Pak Atip, apakah ada yang namanya semacam piala? Piala itu bagaimana? Maksudnya apakah ada ya di Jumbara kali ini? Gini Mas Romi, jadi Jumbara itu sebenarnya esensinya adalah mengevaluasi, mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kemaksimalan para fasilitator pembina di unitnya masing-masing. Selama ini bagaimana sih kalau mengadakan pelatihan, melatih adik-adik di unit ini sudah maksimal apa belum? Itu saja sebenarnya esensi kita di Jumbara. Kemudian tentu karena ini merupakan evaluasi, kalau di sekolah ada ujian tentu ada nilai yang keluar, tetapi nilai ini sekali lagi bukan kemudian ini menjadi peringkat 1, 2, 3 kemudian ini juara 1, ini bukan kompetisi, ini evaluasi. Adapun piala yang muncul nanti itu adalah bentuk reward kami, reward dari pengurus kepada unit yang sudah maksimal dalam melakukan pembinaan. Nah, bagi mereka yang tidak mendapatkan piala misalkan, itu bukan berarti tidak maksimal. Justru piala trofi yang didapat oleh unit yang lain itu menjadi pemicu motivasi bagi yang lain. Oke, kalau begitu saya kurangnya di sini nih. Nah, oleh karena itu para pembina, para fasilitator ini juga harus memahami maksimal iya pasti. Ya pasti harus maksimal. Hasil nanti akan kita evaluasi. Kebetulan Jumbara kali ini yang mengevaluasi atau evaluatornya itu bukan dari kita, bukan dari PMI Kabupaten Pasuruan. Kita melibatkan teman-teman evaluator, fasilitator
dari kabupaten kota yang sudah ditunjuk dari Provinsi Jawa Timur. Oh, Jadi baik. memang sengaja kita, jadi teman-teman fasilitator nih ya yang ada di Pasuruan itu insya Allah nanti ketika dalam pelaksanaan tidak menjadi evaluator. Tidak menjadi Jadi evaluator. murni semuanya akan difasilitasi oleh PMI Provinsi Provinsi Jawa Jawa Timur. Timur, sehingga untuk mengukur itu lebih netral. Lebih netral Gitu. aja. Jadi sebagai bentuk appreciate begitu. Apresiasi. Tadi ya adik-adik itu adalah apresiasi, bukan semacam perlombaan bikin begitu ya, tapi apresiasi dari pengurus kepada adik-adik begitu. Baik, selanjutnya Jumbar itu berapa hari? Tadi sudah disebutkan ya. Sudah disebutkan. Jadi Jumbara itu loading barangnya masih tanggal 30 itu hari Senin kalau nggak salah ya. Ya, insya Allah Senin ya. Senin pagi itu teman-teman unit sudah berdatangan di sana jam 7 setengah 8 gitu ya. Jam Itu di hari Senin itu sudah ada yang main Mas, sudah ada yang main ya. Jadi nanti akan kita kupas lebih rigid ketika di technical meeting ya. Iya, Jadi iya. mulai Senin, Selasa, kemudian sampai hari Rabu ya, Oke. sampai hari Rabu. Nah ini juga gini Mas, ada saya juga boleh dong nanya kan? Boleh, kan? boleh, Oke, boleh, boleh. Kan masa saya harus ditanya? Iya, Sekali-kali saya boleh. juga nanya. Oke, kali ini Karena agak berbeda nih. bosnya ini juga sebenarnya nyamar teman-teman. Nyamar. Ini menyamar. Jadi Mas Romi ini juga sudah berpengalaman luar biasa di Jumbara, tidak hanya di Pasuruan, di Nyamar. beberapa kota kabupaten juga sering terlibat. Nah, gini Mas Romi, ketika teman-teman itu melakukan aksinya atau melakukan kegiatan itu kan tentunya ada rentetan dari awal sampai akhir. Apakah itu berkesinambungan gitu ya? Iya. Tadi yang saya katakan bahwa ada reward untuk mereka yang mungkin jadi yang terbaik dalam Iya. pembinaannya. Nah, saya pengen tahu nih sebenarnya pengalaman Mas Romi dari menjadi evaluator yang dimintai tolong gitu ya dari provinsi di beberapa kota. Eksebisi apa sih sebenarnya yang terlihat dari gambaran Jumbara mulai awal sampai akhir itu Mas? Oke. Ah, Kalau kita izin dari 2025 ini ya, ke 17 di Kabupaten Pasuruan, mungkin exhibition sampai nanti hasil karyanya mungkin di jurnalistik yang lebih terlihat karena nanti dia akan bekerja dengan temannya di workshopnya. Tentunya mereka akan mengeluarkan yang suatu namanya reels atau feed atau apapun itu, dan beserta juga foto dan seterusnya lah. Saya lihat di jurnalistik itu akan menghasilkan suatu prakarya itu. Jadi adalah eksebisinya sampai di sana. Begitu Pak Adit. itu kadang saya berpikir Mas, jadi Iya. evaluasi dari awal nih sampai akhir ini sebenarnya misinya apa yang bisa kita lihat ini misinya apa. Iya. Dan teman-teman sobat-sobat PMR juga perlu diketahui bahwa jurnalistik di Kabupaten Pasuruan khususnya di PM ini kita punya jagonya. Iya. Yang mandegani hari ini ya, yang mandegani kita ini orang, ini ada Mas Fian namanya. Ini di balik layar nih Mas Romi Iya, ya. iya. Nah, Mas Fian ini juga staf di PM Kabupaten Pasuruan yang ya paling enggak bisa saya katakan satu-satunya jurnalistik PMI yang ada di Jawa Timur ya, yang diberitukan oleh provinsi. Iya. Oke, Oh itu, Mas. gitu. Biasa saya nggak tahu kalau namanya Mas Fian. Saya taunya Mas Mimin. Oh Mas Mimin, oke teman-teman banyak yang ada mimin-miminnya ya sudah itu. Nanti wujudnya akan kelihatan ketika di Jumbara. Oh iya, Oke. Mas Mimin. Pertanyaan apa lagi? Oh iya, Oke, baik. ini banyak Kalau di Jumbara itu apakah boleh dijenguk ya? Di Jumbara apa boleh dijenguk? Iya, orang Boleh. tua mungkin Iya. gitu. Ya kan. Satu kampung boleh Mas. Waduh, jenguk. satu Tapi bayar sendiri-sendiri masuknya Mas. Oh ya. gitu. Boleh dijenguk. Boleh Mas. dijenguk. Oke, Boleh baik. dijenguk sepanjang nanti kan ada aturan main juga gitu Iya. kan. Jam jenguk biasanya sampai pada kalau pengalaman yang kemarin itu sampai jam 7 malam kalau nggak salah ya. Oh, ada Jam 7. batas Iya, waktu berarti. ada batas Betul. waktu mulai pagi sampai malam jam 7 jam 8 malam. Setelah itu baru selesai. Oke. Jadi yang berkunjung bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Berarti ada boleh dikunjungi buat Boleh. adik-adik yang mula, Bapak Ibu wali muridnya boleh berkunjung, pengen lihat anaknya hidungnya masih Masih utuh apa enggak? Iya itu. Masih sehat apa enggak? Iya, boleh sekali, tapi ada jam waktunya begitu nggih. Baik. Lagi kira-kira kalau di Jumbara itu boleh nggak bawa perlengkapan
terutama di yacht station atau traveling, boleh nggak membawa alat yang tidak ramah, contoh styrofoam atau apapun itu, boleh kira? Oke. Eh, di traveling memang ada rangkaian dari mulai penyampaian materi, pendalaman sampai kepada apa namanya presentasi hasil gitu ya. Itu memang ada produk yang harus yang muncul ya untuk presentasi. Tetapi di presentasi ini tidak kemudian harus khusus di Jumbara ya, tidak bersaing yang paling wah gitu ya, harus dari styrofoam atau yang lain. Baik. Sebenarnya cukup, yang paling penting adalah media itu sederhana, mudah dipahami dan dikelola di saat itu juga. Oke, Bayangkan kalau misalkan kita bawa styrofoam ya, Iya, kita bikin media, itu motong styrofoamnya saja iya, itu sudah memakan waktu. betul. Belum nanti mau warna macam-macam toh. Iya. Nah, kita dibatasi oleh Waktu. waktu. Jadi styrofoam dan yang lain sebagainya itu perlu dipikir ulang, karena nanti kita juga ada waktu yang membatasi, karena memang salah satu unsur penilaian bagaimana adik-adik itu sekreatif dan inovatif mungkin ketika hari itu kemudian langsung membuat satu media ya dengan bahan yang ada di depannya saat itu. Oke. Nah, kalau kita bawa styrofoam yang lain itu saya pikir cukup ribet gitu. Nah, berarti kalau styrofoam tidak boleh adik-adik ya, karena Iya. ribet, makan waktu, mungkin sampahnya juga menjadi hal yang harus kita pikirkan. Lalu apa yang dibawa nih di traveling atau yacht station ini? Tentunya menyesuaikan dengan materinya masing-masing ya. Donor darah itu pasti akan berbeda dengan kesehatan remaja. Ya, Kebutuhannya gitu ya. Iya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan yang dikuasai di materinya masing-masing. Secara umum ATK itu pasti seperti apa namanya? Kertas Manila. Oke, kertas. Kemudian apalagi itu ya spidol ATK. Oh, balik ATK, lagi. baik. Nah, itu kan nanti digunakan ketika adik-adik bertemu di satu forum kelompoknya nih, Iya. untuk membahas kira-kira bagaimana apa yang harus saya buat di dalam presentasi untuk menarik yang kita ajak presentasi. Begitu. Kita Baik. secara umum saja lah mas. ATK secara umum ya adik-adik ya, boleh bawa pulpen, boleh spidol, penggaris, seperti itu. Bahannya dari PMI, betul. Kalau bahannya kemana di apa di pedoman? Dibawakan oleh PMI ya, kertas flipchart saja, adik-adik membuat di sana sekreatif mungkin dan secepat mungkin Tapi kalau takut nggak keamanan nggak apa-apa bawa sendiri mas Yuni. Oke, silahkan Kamu adik-adik nanti rebutan beri bonus nggak usah bawa sendiri itu nggak apa-apa. bawa sendiri, yang banyak boleh. Boleh. Dikasihkan mas kamu juga nggak apa-apa katanya gitu. Iya, boleh. Jadi itu adik-adik alat-alatnya boleh dibawa, bahan disiapkan oleh PMI, begitu. Terus nah ini apakah di Gembira ada di bidang panggung gembira atau pensi atau edutainment itu menyebutnya, apakah ada tema di tahun ini? Ya, edutainment ini memang satu bagian dari kegiatan Jumbara yang seru gitu ya. Iya. Ya, edutainment itu seru. Tetapi secara umum kegiatan itu bertemakannya umum sih, ada di dalamnya ada unsur edukatif gitu Oh, ya. edukatif. Edukatif itu sebisa mungkin di antara 7 materi itu ya. Oke. Sisipkan itu. Oke. Kemudian boleh juga menampilkan apa? Tari ya, pantomim Pantomim, seperti itu. tari. Itu juga bisa ditampilkan. Baik. Terus satunya apa lagi tuh? Jadi Iya. Drama. drama ya, drama. Tetapi pada intinya edutainment itu yang kali ini memang beda mas. Sekalian saja saya jelaskan gitu ya mas ya. Jadi edutainment saat yang di Jumbara kali ini akan sedikit berbeda. Jadi ada 2 tahap. Tahap yang pertama nanti peserta itu mengumpulkan videonya. Oke. Jadi begitu daftar, sekarang yang sudah daftar nih, harus sudah mulai berbenah nih. Bersiap kalau bisa membuat sebagus mungkin video edutainment itu untuk dikumpulkan. Oke. Jadi penilaian tahap pertama adalah kita nilai dari video yang diunggah atau dikumpulkan melalui Google Drive, nanti dijelaskan seperti itu di pedoman. Setelah itu nanti akan kita umumkan gitu ya. Kita beritahu 6 posisi yang atas itu nanti yang langsung main live di lokasi. Oh, begitu. Jadi Baik. jadi ada misalkan 28 unit karena sekarang kan 28 unit ya. Tidak 28 unit itu kemudian main langsung di lapangan, tidak mas. Kenapa? Karena satu yang paling penting waktu. Karena malam toh, Istirahat. nggak mungkin juga edutainment kita lakukan siang hari juga siapa yang nonton gitu. Iya. Kalau malam waktunya sedikit, akhirnya kebijakan dari pengurus, kebijakan dari teman-teman panitia, oke, bahwa itu kita adakan yang pertama melalui
unggahan video, kemudian nanti dinilai oleh tim penilai, dan 6 yang teratas nanti kita umumkan gitu ya. Itu Oke. kira-kira terkait dengan entertainment. Untuk temanya monggo bebas, jangan keluar dari 7 bidang itu. Oke, baik. Jangan keluar dari 7 bidang tersebut. Jadi temanya seperti itu ya. Baik. Lalu di Jumbara kali ini tadi kan sudah dijelaskan tanggal 30 sampai 1 Juli ya Pak Adib ya. 2 Juli. Lalu maaf sampai 2 Juli. Nah, berarti check-innya kapan nih? Oke, check-innya tadi sudah saya katakan. Jadi mulai tanggal 30 itu 30 sudah bisa check-in. 30 Juni itu check-in. Ya, check-innya 30 Juni pagi, kemudian ya itu sudah mengalir sampai check-out-nya nanti setelah penutupan. Itu ya check-out-nya. Jadi check-innya 30 Juni, check-out-nya nanti di tanggal 2 Juli. Nih. Baik itu ya. Jadi check-innya langsung di tanggal 30 ya adik-adik. Check-outnya tanggal 2. Begitu. Terakhir nih pertanyaan dari adik-adik yang masuk di Mimin tadi, yaitu benefitnya apa mengikuti kegiatan Jumbara, lalu apakah ada korelasi atau hubungannya dengan dinas-dinas terkait begitu Pak Adib, apakah ada hubungannya dengan cabang dinas, dinas pendidikan, Kementerian Agama, Dispora Budpar atau apapun itu ya, mungkin Komnas HAM dan sebagainya, KPAI mungkin seperti itu. Apakah Jumbara ini ada relate-nya, ada korelasinya kah ke arah sana begitu, dan apa benefitnya begitu? Yang pertama, benefit yang didapatkan oleh teman-teman peserta ini jelas yang pertama akan menambah teman baru nih. Oh, teman baru pasti. Oke. Banyak teman-teman baru nanti. Iya, pasti karena teman baru. Bocoran halus saja. Iya. Nanti dikelompokkan itu kan tidak satu unit, tetapi di satu kelompok itu kan ada beberapa unit. Beberapa unit ya. Tekniknya bagaimana itu rahasia dulu lah sekarang. Iya, rahasia. Itu satu jelas, teman banyak. Teman banyak. Kemudian yang kedua, benefitnya sekarang ini serba online ya, nanti termasuk sertifikat. Oke. Ya, itu nanti juga kita pakainya online di satu sistem yang sudah kita kontrak itu ya. Berarti paperless. Paperless. PMI paperless. Baik. Itu yang kedua. Kemudian benefit apa lagi yang harus kita, ya tadi sertifikat itu ya. Kemudian reward sekali lagi, bentuknya piala, kalaupun nanti ada bentuk piala atau apa, itu bukan yang juara 1 2 3. Baik. Itu adalah reward kami untuk mereka-mereka yang mungkin melaksanakannya itu lebih maksimal. Atau nanti di tengah-tengah itu akan ada kegiatan ngopi bareng, ini tadi yang belum saya sentuh. Jadi fasilitator atau pembina di antara hari pertama, kedua, ketiga akan kita kumpulkan khusus Mas. Oh begitu. Nah, jadi ada ngopi bareng istilahnya ya. Oh istilahnya ngopi bareng. Pembina yang langsung insya Allah nanti akan ditemani ngopi dari PMI Provinsi. Oh begitu. Jadi isinya apa? Salah satunya di bocoran halusnya. Salah satunya adalah terkait dengan bocoran di Jumbara Provinsi nanti ngapain toh? Oh gitu. Nah, karena Jumbara ini itu masih beririsan dengan Jumbara Provinsi. Bagaimana yang harus kita siapkan sehingga nanti teman-teman fasilitator pembina akan tahu. Jangan sampai tidak ikut pembina nanti di ngopi bareng itu. Oke. Tapi boleh curhat-curhat juga ya di sana di ngopi. Bebas curhat apa dulu? Karena biasanya kalau ngopi kan curhat. Iya, siap. Keresahan di sana. Baik. Terus tadi yang kedua, Jumbara itu adakah relate ya, korelasi relate enggak dengan dinas-dinas terkait atau apa? Kebetulan memang saya juga di pendidikan ya Mas Roni. Iya. Setiap hari saya juga bergerak di pendidikan. Memang PMR ini kan satu wadah yang kalau hari ini bisa dikatakan ekstrakurikuler di masing-masing sekolah. Betul. Tidak hanya di sekolah sebenarnya, di madrasah juga iya. Artinya apa? Ini juga sudah kita laporkan, sudah kita beritahu. Bahkan kita PMI ini sudah melakukan MOU. Oh sudah ya kan? ada Sudah MOU. melakukan MOU dengan dinas pendidikan. Oke. Ya, kemudian dinas menengah atas itu apa namanya? Cabang dinas. Cabang dinas, cabang dinas. Kemudian juga dengan Kemenak. Kebetulan kalau Kemenak ini kan yang membawai di madrasah. Istilah kami itu di dunia pendidikan, lewat ngomong sekolah SD, SMP, SMA itu rumah besarnya adalah dinas pendidikan. Kalau MI, MTS, MA itu rumah besarnya adalah di Kementerian Agama. Oh baik. Nah, dua kementerian ini sudah kita hubungi, kita kerjasama. Bahkan kemarin kita dapat apresiasi juga dari Kepala Seksi Pendidikan di Madrasah untuk memberikan instruksi ya, bahasa saya itu
instruksi agar diikuti oleh madrasah. Memang sayangnya di madrasah di Kabupaten Pasuruan ini belum semuanya tersentuh. Harapan kami dengan adanya ini Jumbara informasi seperti ini ke depan next madrasah akan juga lebih banyak. Madrasah, ayo Iya. madrasah, yuk teman-teman. Tidak hanya sekolah, madrasah, sekolah juga begitu. Oh, sekolah, ayo Iya. gitu ya. Karena Oke. jumlah sekolah, madrasah dan yang kita punya data itu kan Iya. masih berapa? 130-an Iya, ya, 130 padahal jumlah madrasah sekolah banyak. Banyak sekali. Dan oke. ini memang beririsan nanti dengan kemudian kegiatan-kegiatan kalau sekarang di kurikulum Merdeka ada namanya P5. Oh, P5, Nah, baik. P5 itu juga ada. Di kegiatan PMR ini semuanya bisa dijadikan tema-tema di P5 itu. Sebenarnya sangat amat membantu adanya PMR ini di lembaga-lembaga untuk dinas kesehatan, kebudayaan tadi. Nah, semuanya kita akan bisa masuk di mana-mana, Mas. Oh, PMR. bisa masuk Oke, walaupun iya. sampai Komnas HAM dan seterusnya. Bisa, Oh, iya. bisa. Oke, gitu. Begitu. Jadi semuanya kegiatan ini adik-adik adalah bisa masuk di mana saja, kan benefitnya juga banyak. Adik-adik bisa mendapatkan teman dari sekolah yang lain dan sebagainya, bisa mendapat materi yang lebih lagi ya, sharing dengan temannya dan sebagainya. Terus juga ada korelasi ternyata PMI dengan beberapa dinas-dinas Instansi, terkait betul. atau instansi terkait, karena mungkin irisan terbesarnya adalah pendidikan Di begitu dunia ya. pendidikan tuh. Iya. Satu lagi sebenarnya benefitnya tapi tidak gratis, Mas. Oh iya. Katanya miminnya tadi kaosnya disuruh Oh, disuruh menginformasikan katanya. oh gitu. iya. Jadi memang kita ada ini, kalau ini sponsor nih. Oh Mas. iya, pesan bisikan sponsor pesan Mimin. sponsornya. Oke, siap Mimin. Nanti akan ditayangkan model kaos terkini dari Jumbara untuk peserta dan untuk pembina. Udahlah, pokoknya enggak kecewa kalau dijumbarkan. Bagus sekali kayaknya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Yuk, buruan pesan kaos edisi Jumbara PMR sekarang juga sebelum 30 Mei 2025. Baik, itu adalah pesan dari Mimin, yaitu kalau ada sedikit rezeki bolehlah membeli merchandise dari Jumbara ke-17 2025 PMI Kabupaten Pasuruan. Nanti akan ditampilkan Mimin ya dimanapun itu, langsung aja check out. diri ya. Iya, bahasanya Kalau sekarang saya cekot-cekot, bukan cekot. Iya, kalau orang tuanya pasti cekot gitu ya. Oke, Mas Romi, ya. Luar biasa. Oke, itu tadi, terima kasih Pak Adip. Sama-sama, Mas Semoga Romi. menjawab pertanyaan dari adik-adik semua. Semoga terjawab ya adik-adik. Nanti mungkin ada pertemuan selanjutnya di technical meeting dan sebagainya. Kita akan ketemu di Jumbara 2025 aktif, kreatif dan berkarakter. Aktif, kreatif, berkarakter. Oke, sampai jumpa Sampai di jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan.